Semuanya bersuka cita? Semuanya merasakan ada Yesus di tengah-tengah kita? Mari sekali lagi buat Yesus yang kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini, judulnya adalah Jesus Best Friend. Atau sahabat Tuhan Yesus. Tahukah saudara bahwa Tuhan mau kita jadi sahabatnya? Jadi bukan hanya kita jadi umat, dia jadi Allah, yes itu ya. Tapi di dimensi yang lain, Tuhan mau saudara dan saya jadi sahabatnya. Tuhan mau punya hubungan yang dekat sama kita. Jadi bukan cuma hubungan yang formal kayaknya dia nun jauh di sana, kita sembah dari sini. No. Tapi Tuhan mau punya kedekatan. Tuhan mau membangun pertemanan, bahkan hubungan persahabatan dengan kita. Ayo kita baca Kejadian 3 ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Ini Taman Eden, kisah pertama ketika dunia diciptakan. Pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu. Maksudnya Adam dan Hawa. Terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Sampai di situ dulu pembacaan kita. Kalau Anda renungkan dari ayat yang kita baca ini, dicatat di sini bahwa Tuhan berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Anda renungkan. Tuhan ternyata waktu itu tidak datang dengan kemahakuasaannya. Tidak dicatat dia datang dengan kereta berapi surgawi. Dengan malaikatnya yang beribu-ribu laksa. No. Bukan dengan kemegahan, keagungan. Tentunya Tuhan megah, Tuhan agung, Tuhan dahsyat, Tuhan perkasa. Tapi pada waktu di Taman Eden itu settingnya, Tuhan simpel sekali. Tuhan santai sekali, Tuhan rileks sekali. Ditulis Tuhan berjalan-jalan di taman itu pada hari sejuk. Jadi kayaknya sederhana sekali. Seperti itulah hubungan interaksi antara Tuhan dan manusia pada awal ketika dunia diciptakan. Pada awal ketika manusia diciptakan. Jadi Tuhan itu maunya punya hubungan yang dekat. Sama Adam dan Hawa, sama saudara dan saya. Tuhan itu mau ada yang namanya kekaripan. Hubungan persahabatan. Karena pada waktu itu interaksi Tuhan sama manusia di Taman Eden itu bukan hanya manusia berdoa, manusia menyembah. Tetapi mereka diskusi. Sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Mereka bicara from heart to heart. Dari hati ke hati, ngomong kehidupan sehari-hari. Jadi apapun yang dilalui itu jadi bahan cerita omongan mereka antara Adam dan Hawa dengan Tuhan, bicara dari hati ke hati. Jadi ada kedekatan dalam hubungan mereka. Ada kekaripan dalam hubungan mereka. Ada persahabatan. Jadi manusia pada waktu itu jadi sahabatnya Tuhan. Doa saya setiap pribadi di tempat ini bukan cuma jadi jemaat biasa, bukan cuma jadi umatnya Tuhan, tapi doa saya, saudara semua jadi sahabatnya Allah. Jadi orang-orang yang punya kedekatan hubungan dengan Tuhan. Amin. Karena itu yang dirindukan sama Tuhan. Kedekatan sama kita. Hati kita. Cinta mula-mula kita. Itu yang Tuhan sebenarnya harapkan lebih dari yang lain. Sayangnya pada waktu itu, ketika Tuhan berjalan-jalan di taman itu pada hari sejuk, tiba-tiba Tuhan merasakan sesuatu yang berbeda. Karena dicatat di sana manusia apa? Bersembunyi. Kenapa manusia bersembunyi? Karena baru saja mereka jatuh dalam dosa.
Tahukah saudara bahwa dosa itu membuat kita terpisah dari Tuhan? Adam dan Hawa yang tadinya punya hubungan yang sangat dekat sama Tuhan, jadi terpisah gara-gara dosa. Dan manusia bersembunyi. Biasanya Tuhan kalau datang jalan-jalan di Taman Eden itu, manusia langsung menyambut dengan gembira. Adam dan Hawa langsung senang sekali bergabung dengan Tuhan, ngobrol, bicara sama Tuhan. Tapi pada waktu itu Tuhan ngerasa kok ada yang beda ya. Kali ini Tuhan datang dan mereka nggak ada. Kok sepi ya? Biasanya ada sambutan, ada welcome yang bagus, tapi sekarang sepi ya. Makanya Tuhan tanya, di manakah engkau? Adam, Hawa, di manakah engkau? Hari ini saya yakin Roh Kudus juga sedang bicara kepada kita pribadi, semua yang ada di tempat ini. Di manakah engkau? Jonathan, di manakah engkau? Anda masing-masing Tuhan tanya, di manakah engkau? Bukan berarti Tuhan gak ngerti kita secara fisik, secara jasmani sedang ada di tempat ini. Bukan berarti Tuhan gak ngerti Adam dan Hawa secara fisik di mana. Tapi yang Tuhan maksudkan, di mana kedekatan yang dulu ada, kok sekarang menjauh. Kok sekarang bersembunyi, kok sekarang menghindari Tuhan. Tadinya selalu mau welcome, selalu maunya dekat sama Tuhan. Tapi sekarang kok gak ada lagi. Berapa banyak orang Kristen yang hubungannya sama Tuhan seperti itu. Kayak gak ada kedekatan sama Tuhan. Masih ibadah, masih melayani bahkan. Tapi di hati gak ada kedekatan lagi. Cinta mula-mula sama Tuhan yang dulu pernah kita punya, seolah-olah kok sudah mulai pudar. Something is missing. Tuhan merasakan ada sesuatu yang hilang. Hari ini mari kita buka hati kita masing-masing. Jangan-jangan kedekatan sama Tuhan itu hilang dari hidup kita. Jangan-jangan hubungan persahabatan, jangan-jangan cinta mula-mula, jangan-jangan hati yang dulu selalu rindu mencari Tuhan, sekarang gak lagi ada di dalam hidup kita. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, Anda mau buka hati, dan doa saya pemulihan hubungan dengan Tuhan terjadi mulai hari ini. Persahabatan dan kekaripan hubungan saudara dipulihkan. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya berdoa ada pemulihan yang seperti itu. Karena yang paling utama yang Tuhan inginkan lebih dari segalanya adalah hati kita. Cinta kita. Kedekatan hubungan sama kita, persahabatan sama kita. Lebih dari sekedar ketaatan kita, lebih dari sekedar penyembahan kita, lebih dari sekedar ibadah kita. Kenapa saya ngomong begitu? Coba Anda renungkan. Kain mempersembahkan korban, persembahan. Tapi korban itu tidak diterima. Habel mempersembahkan korban, korbannya diterima. Artinya tidak semua persembahan Tuhan mau terima. Kenapa? Karena bukan hanya persembahannya. Hati di balik persembahan itu yang menentukan Tuhan mau apa tidak. Tuhan berkenan apa tidak. Apakah ada hati yang cinta Tuhan? Apakah ada hati yang selalu rindu sama Tuhan? Apakah ada hati yang respon sama Tuhan? Atau tidak? Itu yang menentukan apakah persembahan kita diterima sama Tuhan apa tidak. Jadi bukan sekedar persembahannya, bukan sekedar ketaatannya, bukan sekedar ibadahnya. Hari ini semuanya masing-masing ibadah. Kita semua ada di tempat ini beribadah. Tetapi yang Tuhan lihat melampaui ibadah kita adalah hati kita. Saya berdoa ketika Tuhan melihat hati saudara, Tuhan menemukan hati yang sangat cinta Tuhan. Love God with passion. Saya berdoa dalam hati saudara, api cinta mula-mula itu dikobarkan kembali. Kerinduan dan kehausan yang besar untuk dekat sama Tuhan hari ini dikobarkan kembali. Dan dari situ meluap keluar. Kita taat sama Tuhan. Kita mau memberi persembahan yang terbaik. Kita angkat tangan dan kita mulai menyembah Tuhan. Kita beribadah sama Tuhan. Itu ibadah yang berkenan. Itu ketaatan yang berkenan. Itu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan.
Dari hati yang cinta Tuhan. Dari hati yang mau dekat sama Tuhan. Dari hati yang mau jadi sahabatnya Tuhan. Ayo kita baca Keluaran 34 ayatnya yang ke-14. Mari kita lihat sifatnya Tuhan ya. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya apa? Yang namanya apa? Cemburuan adalah Allah yang cemburu. Wow. Sebagian dari kita mungkin belum pernah baca ayat kayak gini. Tapi ini firman Tuhan. Alkitab mencatat Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Maksudnya apa? Cemburu di sini jangan Anda anggap sama seperti misalnya istri saudara cemburu. Atau pacar saudara cemburu. No, ada meaningnya. Maksudnya cemburuan Tuhan Allah yang cemburuan. Artinya apa? Saya bacakan ya. Dalam Alkitab New Living Translation. Ditulis begini. He is a God who is passionate about his relationship with you. Jadi cemburuan itu artinya Tuhan yang sangat passionate. Tuhan yang sangat menginginkan untuk membangun hubungan, untuk dekat sama kita. Tuhan yang hatinya itu nggak bisa diem. Tuhan yang kepengen dekat sama kita. Itu yang disebut passionate. Allah yang cemburuan. Jadi bukan cuma Tuhan yang nunggu. Tapi Tuhan yang kepengen dekat sama kita. Tuhan yang mencari kita. Tuhan yang kepengen membangun hubungan yang karib sama kita. Ini yang dimaksudkan dengan Allah yang cemburuan. Coba saudara renungkan. Siapa kita sampai Tuhan sangat ingin membangun hubungan yang dekat sama kita? Siapa kita? Bayangin begini. Seumpama selesai ibadah ini, tiba-tiba Anda dapat telepon dari Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden kepengen jadi sahabat saudara. Kira-kira Anda gimana? Wow, kita pasti kaget. Siapa saya sampai Bapak Presiden mau jadi sahabat baik saya? Atau mungkin buat saudara yang lebih berarti mungkin katakanlah konglomerat. Orang terkaya di dunia. Tiba-tiba WhatsApp Anda dan ngomong kepengen kenal, kepengen deket sama saudara. Perasaan gimana di hati? Mungkin perasaan kita melambung. Wow. Nggak mungkin ini terjadi. Jangan-jangan saya mimpi. Coba Anda renungkan. Atau mungkin buat sebagian lagi dari kita yang lebih kayaknya greget gitu. Artis paling terkenal se-Indonesia, mungkin selebgram paling terkenal se-Indonesia, telepon saudara dan kepengen jadi friend-nya Anda, kepengen deket sama saudara, kepengen ngobrol dari hati ke hati, kepengen duduk dan kemudian makan bersama, ngobrol bersama dengan saudara. Kira-kira perasaan saudara gimana? Wow, amazing. Saya mau ngomong begini sama Anda. Tuhan kita lebih dari semua artis paling terkenal, lebih dari semua orang paling kaya, lebih dari semua pejabat paling tinggi. Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, dan Dia mau jadi sahabat kita. Doa saya ada hati yang mau respon. Ada hati yang juga passionate. Ada hati yang sama-sama menginginkan. Sama-sama menggebu-gebu. Tuhan, aku mau dekat sama Tuhan. Tuhan, aku mau jadi sahabatnya Tuhan. Saya berdoa kehidupan kekristenan yang seperti itu. Yang Anda punya sama Tuhan. Bukan cuma kekristenan yang formal. Tetapi kekristenan yang punya hubungan pribadi yang nyata dengan Roh Kudus. Anda bukan cuma jadi umatnya Tuhan. Tapi kita jadi sahabatnya Tuhan. Siapa mau jadi sahabatnya Tuhan? Siapa mau dekat sama Tuhan? Siapa mau membangun hubungan yang lebih dan lebih dalam lagi sama Tuhan? Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Ayo kita belajar jadi sahabatnya Tuhan. Saya ajak saudara belajar dari Yohanes Pembaptis.
Gimana jadi sahabatnya Tuhan? Ayo kita baca Yohanes 3 ayat 28 sampai 30. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku di sini Yohanes Pembaptis. Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki. Jadi Yohanes Pembaptis mengibaratkan Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Terus dirinya sebagai apa? Sahabat mempelai laki-laki. Oke, yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jadi Yohanes Pembaptis melihat hubungannya sama Tuhan Yesus sebagai sahabatnya Tuhan Yesus. Coba Anda renungkan. Dia bisa melihat dirinya sebagai sahabatnya Tuhan Yesus. Oh, saya berdoa di dalam nama Yesus. Mata rohani kita dicelikkan. Sehingga mulai hari ini kalau saudara datang sama Tuhan di dalam doa, bukan cuma datang sebagai umatnya yang takut-takut mau datang dalam doa. No, saya berdoa mulai hari ini. Engkau sadar, engkau sahabatnya Tuhan Yesus. Saat memuji, saat menyembah, saat berdoa, saat bangun pagi hari. Di pagi hari engkau bangun. Jangan cuekin sahabatmu itu. Sapa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sepanjang hari Anda beraktivitas. Dalam hati saudara ngobrol sama sahabat saudara. Ngomong, komunikasi. Apa yang kau rasakan, apa yang kau pikirkan. Biasanya mungkin kita ngobrol sama teman kita. Biasanya mungkin kita self-talking, ngobrol sama diri kita sendiri. Tapi sekarang belajar, mulai ngobrol sama Tuhan Yesus. Dia sahabat kita. Sapa dia. Tanya sama dia pertanyaan yang ada di benak saudara. Cerita sama dia. Apa yang kau rasakan dalam hatimu. Biasa connect sehari-hari kayak sama sahabat saudara. Seharusnya seperti itu hubungan kita sama Tuhan. Nah, mari kita lihat bagaimana dua ciri sahabat mempelai laki-laki menurut Yohanes Pembaptis. Coba saudara lihat ya, seperti apa jadi sahabatnya Tuhan Yesus. Menurut Yohanes Pembaptis. Nomor 1. Tadi Yohanes Pembaptis ngomong sahabatnya mempelai laki-laki itu berdiri dekat sang mempelai laki-laki. Jadi yang namanya sahabat, cirinya mesti dekat. Bisa nggak saudara jadi sahabatnya seseorang yang nggak punya kedekatan dalam hubungan? Nggak mungkin. Jadi sahabat tapi nggak kenal, nggak mungkin. Yang namanya sahabat itu punya hubungan yang dekat. Jadi mulai hari ini saya berdoa kita semua punya kedekatan hati sama Tuhan Yesus. Amin. Bangun itu. Kedekatan sama Tuhan. Pertanyaannya mungkin sekarang Anda di dalam benak saudara. Bagaimana saya bisa membangun kedekatan sama Tuhan? Karena untuk jadi sahabat mesti punya kedekatan. Benar kan? Gimana caranya kita jadi orang dekatnya Tuhan? Gimana caranya saudara dan saya jadi sahabatnya Tuhan? Ayo kita baca Yakobus 4 ayat 8a. Bagian kalimat pertama aja, simpel sekali. Petunjuk firman Tuhan ngomong begini. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi sederhana, kalau kita mau jadi orang dekatnya Tuhan, ambil langkah mendekat.
Kalau saudara mendekat, Alkitab yang ngomong, ia akan mendekat. Kita mendekat, Tuhan mendekat, jadi dekat. Benar enggak? Mulai hari ini ambil komitmen dalam hati saudara untuk mendekat sama Tuhan. Kita sama Tuhan jangan menjauh. Mendekatlah. Mendekatnya melalui apa? Mendekatlah dalam pikiran saudara. Mendekatlah di dalam hati saudara. Maksudnya gimana? Pikiran dulu ya. Biarlah pikiran saudara lebih banyak terfokus sama Tuhan. Hari ini Anda ibadah, dengar khotbah kayak gini, fokus pikiran saudara tertuju sama Tuhan. Sama firman Tuhan. Benar apa tidak? Saya berdoa, fokus yang seperti ini sama Tuhan. Bukan hanya 1,5 jam di ibadah pada hari ini. Sesudah Anda pulang, sepanjang hari ini masih fokusnya tertuju sama Tuhan. Besok bangun pagi hari, aktivitas sepanjang minggu dari Senin, Selasa sampai Minggu lagi. Anda tetap fokus pikiran saudara tertuju pada Tuhan. Ada banyak orang yang pikirannya tidak dekat sama Tuhan. Pikirannya jauh. Pikirannya jauh itu jarang mikirin. Pikirannya jauh itu kita nggak terlalu banyak fokus di situ. Mikirnya banyak yang lain. Yes, kita mikirin kerjaan, kita mikirin janjian kita sama si A, si B, si C. Tapi pertanyaannya, pikiran saudara dekat nggak sama Tuhan? Oh, mulai hari ini saya berdoa, Roh Kudus mampukan kita, pikiran kita hari demi hari lebih dan lebih dekat lagi sama Tuhan. Lebih banyak mikirin Tuhan. Lebih banyak fokus kita berpikir tentang Tuhan. Caranya sederhana kok. Melalui firman-Nya. Seperti sekarang. Anda mulai fokusnya sama Tuhan. Jadi sahabatnya Tuhan. Karena Anda mendengar firman. Pikiran itu diisi oleh firman. Kedekatan kita sama Tuhan itu melalui firman. Makanya renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Itu petunjuk Alkitab. Kalau saudara banyak-banyak merenungkan firman, pikiran kita tuh banyak mikirin Tuhan, mikirin firman Tuhan. Kita lebih dekat sama Tuhan. Kalau Anda, berapa banyak orang Kristen yang bukannya pikirannya tertuju sama Tuhan, tapi pikirannya lebih dekat sama drakor. Karena buat Tuhan, baca Alkitab 1 pasal aja rasanya berat, tapi buat drakor, sehari nonton 3 episode, 4 episode, itu gampang sekali. Oh, saya berdoa sekali lagi dalam nama Yesus, pikiran kita dikuduskan, diurapi, diberkati. Mulai hari ini pikiran Kristus ada dalam pikiran saudara. Amin. Jadi dekat sama Tuhan melalui apa? Pikiran. Yang kedua, dekat sama Tuhan, mendekatnya melalui apa? Hati. Melalui hati. Caranya gimana? Melalui doa. Anda mendekat sama Tuhan melalui hati. Dengan hati melalui doa. Dalam Alkitab contohnya adalah Henok. Alkitab mencatat Henok ini orang yang bergaul karib sama Tuhan. Orang yang hidupnya dalam doa. Jadi ketika saudara berdoa, ya saudara sebenarnya sedang mendekat sama Tuhan di dalam hati saudara. Karena doa itu kita lebih banyak pakai hati dibandingkan pikiran. Kalau dengerin khotbah begini Anda lebih banyak pakai pikiran. Tapi ketika saudara berdoa, Anda sedang buka hati sama Tuhan. Tapi doanya belajar doa dari hati. Ada banyak orang Kristen nggak tahu cara berdoa dari hati. Sehingga doa pun dari pikiran. Doa cuma ya yang dipikir aja. Belajar sementara Anda berdoa sama Tuhan, hatimu terbuka dan hatimu connect sama Tuhan. Maka engkau akan merasakan dari waktu ke waktu, hati saudara tambah dekat. Hati saudara tambah penuh dengan Roh Kudus. Belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus tuh dekat sama Tuhan dalam hatinya. Kenapa? Karena dia doa bahasa roh lebih banyak dari semua orang. Itu pengakuan Rasul Paulus sendiri.
Aku berbahasa roh lebih banyak dari kamu semua. Saya tanya sama saudara, kapan terakhir Anda berdoa bahasa roh? Seberapa sering saudara doa bahasa roh? Ada orang Kristen yang doa bahasa rohnya seminggu sekali kalau di gereja. Apalagi sekarang banyak gereja zaman sekarang, zaman now yang meninggalkan bahasa roh. Berapa banyak gereja yang memotong, gak lagi bahasa roh di dalam ibadah. No. Kita gak mau seperti itu. Sementara Rasul Paulus berdoa dalam bahasa roh, setiap saat dia kepenuhan Roh Kudus, terus menerus. Makanya Tuhan pakai Rasul Paulus luar biasa. Makanya kuasa Tuhan mengalir dahsyat sekali. Sapu tangan bekasnya Rasul Paulus saja ditumpangkan sama orang sakit. Yang sakit sembuh. Pikiran kita dari mana bisa masuk akal secara manusia? Itu enggak masuk akal. Itu yang namanya kuasa Allah. Dan kuasa Allah itu hanya bekerja ketika kita buka hati kita dan kita kepenuhan dengan Roh Kudus. Makanya Rasul Paulus bahasa roh lebih banyak dari semua yang lain. Sudah lihat zaman gereja mula-mula. Petrus penuh dengan bahasa roh. Dia jalan, bayangannya saja kena orang sakit. Bayangan lo ya, kena orang sakit. Yang sakit, sembuh. Kalau gereja berhenti bahasa roh, gereja berhenti berdoa, hanya belajar tentang prinsip-prinsip profesional seperti apa, maka gereja akan kehilangan kuasa. Saya berdoa pribadi-pribadi di tempat ini, anak-anak Tuhan di tempat ini, diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Sementara Anda berdoa, sementara Anda bahasa roh, kuasa Allah mengalir dalam hidup saudara. Urapan Allah memenuhi hidup saudara. Sehingga hidupmu, doamu, perkataanmu penuh dengan kuasa. Belajar dari Rasul Paulus, dia bahasa roh lebih banyak. Dia tiap hari bahasa roh. Pagi hari dia bangun bahasa roh. Dalam pelayanan dia bahasa roh, sepanjang hari dia bahasa roh. Kalau sudah bahasa roh di kantor nggak harus ngomong. Anda bisa bahasa roh di dalam hati saudara. Tapi doa, maintain the relationship, maintain the flow. Hati kita kepenuhan sama Roh Kudus. Contoh lagi, mendekat sama Tuhan dalam hati kita melalui pujian dan penyembahan. Contohnya Daud. Dia orang dekatnya Tuhan. Dia sahabatnya Tuhan. Kenapa? Daud ngomong begini. 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Saya mau tanya sama saudara. Anda berapa kali sehari memuji-muji Tuhan? Seminggu sekali pas di gereja. Tapi gimana hari Senin? Gimana hari Selasa? Jadi Tuhan ketika ada bersama dengan kebanyakan orang Kristen, sepanjang minggu sepi. Makanya Tuhan tanya seperti Adam tadi, Adam di manakah engkau? Tuhan juga tanya di mana? Kita di mana? Ada di mana? Kedekatannya di mana? Pujian penyembahannya di mana? Daud bukan cuma tiap hari ada pujian penyembahan, tapi 7 kali sehari. Itu lebih dari makan. Makan 3 kali sehari. Anda gak lupa makan kan? Tapi kita sering lupa memuji Tuhan. Kita sering lupa menyembah Tuhan. Ketika Daud memuji Tuhan, namanya Tuhan dipuji, Tuhan happy. Kedekatan terjadi. Benar apa tidak? Namanya Tuhan disembah, Tuhan hadir di tengah pujian dan penyembahan. Kita datang sama Tuhan melalui penyembahan. Tuhan hadir, ketemulah, kedekatan terjadi. Persahabatan dibangun. Kalau kita jarang memuji, kita jarang menyembah, hati kita kosong. Saya berdoa mulai hari ini hatimu penuh dengan hadirat Allah. Hatimu penuh dengan Roh Kudus. Hatimu penuh dengan pengurapan yang dari Tuhan. Karena itu belajar. Pagi hari engkau bangun, puji Dia. Begitu ingat sepanjang hari, biasakan puji Tuhan. Anda ngomongan sama teman saudara, puji Tuhan. Haleluya, Tuhan baik. Tuhan luar biasa, terima kasih Tuhan, buka jalan. Waktu Anda ketemu masalah, terima kasih Tuhan, kau beri hikmat, masalah ini ada jalan keluar. Ngomong simpel kayak gitu aja adalah bentuk pujian. Penyembahan pujian itu gak harus nyanyi. Pujian itu ungkapan hati perasaan kita, wah Tuhan baik.
Terima kasih waktu engkau sakit. Oh Tuhanku, engkau ajaib, engkau berkuasa. Engkau sanggup menyembuhkan segala macam sakit penyakitku. Engkau Jehovah Rafa. Kuasamu lebih dari segalanya. Dan Tuhan sanggup menyembuhkan semua sakit penyakitku. Terima kasih Tuhan. Itu bentuk pujian. Sesederhana itu. Ketika saudara membiasakan gaya hidup seperti Daud. 7 kali sehari memuji-muji Tuhan. Gak bisa tidak. Anda akan seperti Daud. Jadi orang dekatnya Tuhan. Jadi temannya Tuhan. Bahkan jadi sahabatnya Tuhan. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi mulai hari ini. Belajar mendekat sama Tuhan. Dalam pikiran dan hati kita. Melalui firman, melalui doa, melalui bahasa roh, melalui pujian penyembahan. Mendekatlah, maka ia akan mendekat kepadamu. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri sahabatnya Tuhan menurut Yohanes Pembaptis. Yang kedua adalah mendengarkan suara mempelai laki-laki dan bersuka cita mendengarkannya. Itu tadi yang dikatakan Yohanes Pembaptis di ayat yang kita baca. Sahabat mempelai laki-laki itu mendengar suara mempelai laki-laki dan bersuka cita mendengarkannya. Tahukah saudara, orang yang dekat sama Tuhan, ciri orang dekat, apalagi jadi sahabatnya Tuhan, sukanya dengar suaranya Tuhan dan melakukannya. Coba Anda renungkan dalam kehidupan Yohanes Pembaptis sendiri. Sejak dia masih di kandungan, sejak ia masih jadi janin dalam rahim ibunya. Ibunya namanya siapa? Elisabeth. Anda masih ingat gak kisah ketika Yohanes masih jadi janin di kandungan Elisabeth? Suatu kali ya kerabatnya datang, namanya adalah Maria. Jadi Elisabeth hamil Yohanes Pembaptis, Maria waktu itu hamil bayi Yesus. Terus kemudian Maria mengucapkan salam. Maria yang sedang hamil bayi Yesus mengucapkan salam. Alkitab mencatat begitu salam itu nyampe di telinganya. Berarti Yohanes Pembaptis juga mendengar. Janin yang di dalam kandungan itu mendengar. Dicatat dalam Alkitab. Maka melonjaklah bayi yang dalam kandungannya. Wow. Jadi ternyata sejak dari janin aja dia sudah mendengar suara Tuhan. Dan respon. Itu Yohanes Pembaptis. Setelah dia lahir, dia bertumbuh dewasa. Dia juga mau dengar-dengaran akan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Karena ada rencana Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Tuhan mau pakai dia untuk menjadi suara yang berseru-seru di padang gurun. Membuka jalan bagi Tuhan. Dan ketika dia tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya, dia dengar, dia taat. Itu ciri sahabat. Dengar dan taat. Semuanya katakan dengar dan taat. Lebih lagi semuanya katakan saya mau dengar dan taat. Ini Yohanes Pembaptis. Anda masih ingat gak? Bahkan setelah Yohanes Pembaptis masuk di dalam pelayanan. Dia membaptis banyak orang, dia memberitakan Injil. Satu kali Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus juga mau dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes ngomong gini, oh aku gak layak. Untuk melepas kasutmu saja aku tidak layak. Jangan. Tapi Tuhan Yesus ngomong, mari kita lakukan untuk menggenapkan nubuatan. Yohanes yang sekalipun gak layak, tapi karena mendengar Yesus yang ngomong, dia dengar, dia taat. Ciri sahabatnya Tuhan adalah mau dengar-dengaran dan mau taat firman Tuhan. Ayatnya di mana? Kita baca. Yohanes 15 ayat 14. Semuanya mau jadi sahabatnya Tuhan? Masih mau dekat sama Tuhan? Sudah lihat kualifikasi sahabatnya Tuhan. Yesus ngomong begini, kamu adalah sahabatku. You will be my friend, my best friend. Jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Ternyata itu syaratnya. Jadi orang dekatnya sama Tuhan, jadi sahabatnya Tuhan, kalau kita mau dengar dan melakukan yang diperintahkan. Jadilah sahabatnya Tuhan. Saudara boleh baca di dalam Alkitab, Abraham disebut sahabatnya Tuhan karena dia dengar-dengaran dan dia gampang taat sama Tuhan. Musa juga disebut sahabatnya Tuhan karena dia dengar dan taat. Ada orang yang hatinya nggak mau dengar, nggak mau taat, susah jadi sahabat. Karena Tuhan Yesus yang ngomong, kamu sahabatku jikalau kamu melakukan yang kuperintahkan kepadamu. Jadi saya berdoa mulai hari ini, Tuhan berikan hati kepada kita semua. Hati yang mau dengar-dengaran dan mau taat firman Tuhan. Suara Tuhan. Ada banyak orang yang tanya, gimana caranya mendengar suara Tuhan? Jawaban saya, semua orang Kristen bisa mendengar suara Tuhan. Cuma kita yang gak sadar. Seringkali kita mendengar tapi kita tidak mendengar. Gak sadar, gak ngerti. Hari ini saya gak punya waktu banyak untuk bicara khusus tentang suara Tuhan. Tapi saya mau bagikan simpel aja. 2 cara mendengar suara Tuhan. Yang semua orang bisa lakukan. Saya berdoa mulai hari ini. Telinga saudara terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Dan Anda bisa mendengar suara Tuhan. Anda juga mau taat melakukan perintah Tuhan. Yang pertama, 2 cara mendengar suara Tuhan ya. Yang pertama, Tuhan tuh bicara sama kita melalui hati nurani kita. Semuanya katakan hati nurani. Tuhan tuh bisa ngomong begini loh sama kita. Lakukan itu. Kamu ketemu sama orang itu. Bicara begini sama dia. Atau mungkin sudah mau melakukan sesuatu yang Tuhan gak mau. Tuhan bisa warning sama saudara. No, jangan lanjutkan. Berhenti, stop. Tuhan bisa suruh itu. Bahkan Tuhan bisa ngomong sama saudara. Sekarang kamu doakan kerabatmu yang itu. Kamu berjuang supaya orang itu bisa bertobat dan diselamatkan. Ajak dia ke gereja. Ngalami perjumpaan pribadi sama Tuhan. Tuhan bisa bicara seperti itu sama saudara. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak orang gak dengar Tuhan ngomong kayak gitu? Sederhana, karena hati kita tidak tertuju sama Tuhan. Maksudnya gimana? Pernah gak saudara bicara sama seseorang yang telinganya sedang disumpelin sama earphone? Terus dia dengar lagu, kenceng-kenceng dia lagi dengar lagu, lagi apa macam-macam. Terus Anda bicara, dia gak dengar. Saya mau tanya sama saudara, kalau dia gak dengar, tidak berarti kita tidak bicara. Kita bicara tapi dia nggak dengar. Kenapa? Karena suara yang ada di telinganya lebih kenceng. Karena lebih dekat. Benar apa tidak? Seringkali kita sama Tuhan juga kayak gitu. Tuhan tuh bicara sama kita. Tapi karena kita nggak fokus, pikiran kita, hati kita nggak tertuju sama Tuhan. Tuhan bicara pun kita nggak dengar. Kita nggak sadar karena kita terlalu busy, terlalu sibuk dengan diri kita sendiri, terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri, terlalu sibuk dengan aktivitas kita sendiri. Kita nggak mengarahkan hati kita tanya sama Tuhan, Tuhan gimana? Tuhan apa yang harus saya lakukan dalam situasi ini? Kalau Anda nggak ambil waktu untuk ngobrol, sama seperti kalau saudara nggak ambil waktu, misalnya ketemu sama orang tua, ketemu sama teman saudara ngobrol, tanya tentang pendapatnya tentang satu hal. Kalau Anda nggak menyempatkan, ngobrol sama orang tua, ngobrol sama teman saudara, Anda susah ngerti pendapatnya. Tapi kalau Anda ngobrol, Anda kasih waktu, ngobrol aja, ngomong biasa aja. Sama Tuhan juga gitu, ngomong dalam hati biasa aja, terus nunggu. Kalau Anda biasakan seperti itu, nanti hari demi hari, kepekaan kita akan meningkat. Ketika Tuhan bicara, kita bisa mendengar. Karena semua orang punya hati nurani. Dan Tuhan mau bicara paling banyak melalui hati nurani kita. Kalau hati kita tertujunya sama Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan.
Tapi kalau hati kita tertujunya sama yang lain, kayak tadi, telinga yang disumpelin sama earphone, Tuhan ngomong pun kita nggak dengar. Jadi mulai hari ini, ubah gaya hidup saudara. Ini butuh memang setting gaya hidup yang dibaharui. Bangun pagi hari, arahkan dulu hati sama Tuhan. Nanti sepanjang, kenapa Daud gampang dengar suara Tuhan? Karena 7 kali sehari. Jadi dia sudah pikirannya buyar kemana, nanti kembalikan lagi fokus sama Tuhan. Pikirannya sibuk kemana-mana, nanti setelah itu yang ketiga, memuji Tuhan lagi, dekat lagi sama Tuhan. Berdoa lagi, terus seperti itu. Karena hatinya tertuju sama Tuhan, jadi gampang banget dengar suara Tuhan. Saya mau ngomong begini sama saya yang sama, bahkan sekarang ini, kalau lagi sibuk-sibuknya, sehingga sedikit berdoa, sedikit pujian penyembahan, sedikit mengarahkan hidup sama Tuhan, jujur saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Tapi saya yang sama, ketika banyak mengarahkan hati saya, dekat sama Tuhan, banyak berdoa, banyak pujian penyembahan, banyak firman. Tiba-tiba telinga tuh rasanya kayak bolong sendiri. Gampang banget dengar suara Tuhan. Dan saya ngerti, ketika suara itu bicara, saya ngerti. Itu Tuhan apa bukan? Sesederhana bedanya, saya yang sama ya. Bedanya fokus hati dan pikiran kita, seberapa dekat sama Tuhan. Itu yang menentukan kita bisa dengar apa tidak. Sesederhana itu. Sama halnya sekarang saudara, di sini yang Anda dengar suara saya. Karena Anda di sini mengarahkan telinga saudara sama saya. Anda nggak dengar suara orang tua saudara. Tapi kalau setelah selesai ibadah ini Anda pergi kepada orang tua, kunjungi rumahnya, Anda ngobrol, Anda akan dengar suaranya. Sesederhana itu, kedekatan mempengaruhi kepekaan. Kalau saudara mendekat sama Tuhan, kepekaan saudara akan suara Tuhan meningkat. Mulai hari ini mendekatlah sama Tuhan. Amin. Yang kedua, gimana cara mendengar suara Tuhan? Yang kedua, Tuhan bicara melalui firman-Nya. Alkitab saudara, itu adalah firman Allah. Dan itu Tuhan yang ngomong. Karena itu kalau baca Alkitab, jangan baca itu sebagai buku, melihat sebagai buku biasa. Terimalah Alkitab saudara itu sebagai suara Tuhan. Karena memang itu adalah suara Tuhan. Tapi itu suara Tuhan yang tertulis. Kan sama aja. Misalnya saya telepon bicara langsung sama saudara melalui telepon. Secara audible begini. Itu kan saya yang ngomong. Tapi saya kalau WhatsApp sama saudara, kan itu bukan audible. Itu adalah texting. Tapi itu sumbernya sama apa beda? Sama. Alkitab juga sama. Alkitab yang tertulis itu suara Tuhan. Jadi kalau saya baca Alkitab, saya terima itu sebagai suara Tuhan. Dan saya lakukan itu. Yesus ngomong, kalau kamu mendengar suaraku, kamu sahabatku. Anda perlakukan Alkitab sebagai suara Tuhan, Anda lakukan dengan sungguh-sungguh, Anda jadi sahabatnya Tuhan. Dan saya berdoa, kita semua sungguh-sungguh dibawa masuk di dalam level jadi sahabatnya Tuhan. Karena untuk jadi level dari sahabatnya Tuhan, mesti dengar-dengaran dan mesti taat. Kayak Abraham. Abraham ketika Tuhan suruh, Abraham pergilah dari negeri asalmu, ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham taat. Ketika Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham sekarang persembahkan anakmu yang tunggal, Ishak. Alkitab mencatat keesokan harinya, pagi-pagi Abraham sudah berangkat melakukan yang Tuhan suruh. Jadi Abraham itu dengernya cepat, ngelakuinnya cepat. Beda sama Yunus. Anda masih ingat kisah Yunus? Yang ditelan ikan besar? Dia akhirnya taat gak? Taat, tapi taatnya terpaksa. Taatnya setelah gak ada pilihan lain. Awalnya disuruh sama Tuhan ke Niniwe, dia malah ke Tarsis. Wah, di sana terjadi gejolak, wah ngalami macam-macam dulu.
baru akhirnya ya sudah taat. Makanya Anda nggak baca di dalam Alkitab Yunus sahabatnya Tuhan, padahal taat. Tapi ketaatannya levelnya beda. Abraham yang disebut sahabatnya Tuhan, karena ketaatannya nggak berlama-lama, dia cepat mendengar, dia cepat taat. Daniel beda sama kebanyakan orang Kristen. Semua orang Kristen berdoa. Tapi dicatat dalam Alkitab Daniel 3 kali sehari dia berdoa. Anda berapa kali sehari? Berapa banyak orang Kristen yang ngomong, saya nggak punya waktu berdoa. Sadar nggak kita, waktu kita ngomong saya nggak punya waktu berdoa, sama dengan kita ngomong sama Tuhan, aku nggak punya waktu sama Tuhan. Wow, what an insult. Sebuah penghinaan kita ngomong nggak punya waktu sama Tuhan. Bayangin Anda di telepon presiden mau ketemu sama saudara, kita jawab nggak punya waktu. Wow. Tapi seringkali itu yang kita lakukan sama Tuhan. Tuhan Allah yang cemburuan, Allah yang passionate, kepengen dekat sama kita, kepengen untuk berfellowship sama kita. Kita ngomong nggak ada waktu Tuhan. Saya berdoa mulai hari ini Anda masuk ke dimensi yang berbeda. Jadi anak Tuhan yang berbeda. Yang bukan cuma berdoa, tapi doanya seperti Daniel. Doa dengan intensitas. Yang seperti Abraham, gak cuma taat, tapi taatnya cepat. Responnya cepat. Seperti Daud. Yang bukan sekadar memuji Tuhan. Kalau diingatkan disuruh worship leader di gereja. Tapi hati kita hati yang memuji. Hati kita hati yang menyembah Tuhan. Oh, orang lain gak mau memuji menyembah Tuhan, orang lain gak mau pondok Daud. Tapi doa saya, saudara, Tuhan, aku jadi pemuji dan penyembah-Mu. Itu orang yang dekat. Anda akan dengar-dengarin suara Tuhan. Saya masih ingat sekali ketika saya waktu itu bingung. Saya masih SMA, bingung menentukan arah hidup seperti apa. Saya doa sama Tuhan. Dan saya ingat sekali waktu saya di kamar doa. Jadi waktu itu di rumah saya ada kamar doa. Saya doa dan saya baca buku. Tiba-tiba saya merasakan ada satu kehadiran di situ. Pribadi yang tidak terlihat oleh mata yang hadir di situ. Dan tiba-tiba dalam hati saya jadi ngerti. Tuhan mau saya jadi hamba Tuhan. Tuhan mau saya jadi pendeta sepenuh waktu. Padahal di masa itu saudaraku boleh dikatakan orang kalau jadi pendeta kayak nggak punya masa depan. Orang jadi pendeta itu sampai keluarga saya yang lain ngomongnya kamu jadi pendeta mau makan apa? Apa mau makan kursi di gereja? Saking seperti itunya pandangan keluarga besar kita tuh seperti itu. Tapi saya dengar suara itu. Itu pengalaman pribadi yang orang lain gak ngalami. Tapi kalau kita mendekat, Tuhan akan mendekat. Sama-sama mendekat, Anda akan mendengar suara Tuhan. Dan ketika saya mendengar suara Tuhan, Tuhan yang buktikan dirinya luar biasa. Saya serahkan hidup saya sama Tuhan. Dan Tuhan buka jalan. Saya sekolah Alkitab di Amerika. Anda tahu nggak? Itu adalah masa paling nggak mudah karena itu masa Krismon 98. Persis saya berangkat ke Amerika cuma berapa bulan. Dolar naik dari 2.000 jadi 15.000. Banyak teman-teman saya di Amerika yang nggak bisa melanjutkan studinya karena biayanya jadi naik. Dolarnya di sana sama, tapi rupiahnya untuk beli di sini nggak bisa. Tapi tahu nggak saudaraku, karena kita mendengar suara Tuhan, sebelum semuanya itu terjadi, Tuhan bisa bicara. Sekarang beli dolar. Sekarang beli dolar. Semuanya, jadi semua yang kita ada beli dolar semuanya. Terus dari 2.000 naik jadi 15.000. Dan Tuhan yang pastikan selama saya ada di sana, semuanya tersedia. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Pada masa itu siapa yang tahu akan terjadi Krismon? Gak ada yang tahu. Tapi ternyata Tuhan tahu. Kalau Anda belajar mendengar suara Tuhan, hidupmu dituntun sama Tuhan. Selesai dari Amerika, Tuhan suruh saya balik Indonesia. Padahal baru 1,5 tahun saya belajar di sana. Disuruh balik Indonesia. Loh,
Kok nggak 4 tahun sekalian, bachelor, degree, dan macam-macam. Tuhan ngomong balik ke Indonesia. Setelah balik belum ngerti apa-apa. Terus Tuhan ngomong, berangkat ke Jogja, merintis gereja di Jogja. Ya sudah, kita taat merintis di Jogja. Ternyata terobosan terjadi. Orang kalau mendengar suara Tuhan, walaupun kita belum ngerti di depan seperti apa, Anda akan menikmati backup dari Tuhan. Perlindungan daripada Tuhan. Penjagaan Tuhan yang sempurna. Setelah di Jogja tiba-tiba disuruh ke Jakarta. Saudaraku, saya bisa cerita nggak habis-habisnya. Selama masa pandemi, di luar sana masih banyak ketakutan luar biasa. Sejak 1,5 tahun yang lalu Tuhan sudah suruh gereja kita buka ibadah onsite. Gak usah takut, aku menyertai. Tuhan buktikan nggak? Sampai hari ini saya bisa bersaksi sama saudara. Penjagaan Tuhan sempurna. Mulai hari ini telinga saudara terbuka dan Anda mendengar suara Tuhan. Anda gampang dengar, gampang taat suara Tuhan. Anda jadi sahabat. Yang mau, mari bangkit berdiri. Ku percaya janji-Mu. Ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan saat ini. Mari angkat dua tanganmu, katakan bersama-sama. Ku percaya pada janji-Mu. Ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Saya rasakan Tuhan mau bawa banyak orang di tempat ini masuk dalam hubungan yang lebih dalam bersama Tuhan. Bukan cuma rutin tiap minggu ke gereja pulang, tapi nggak ngalami apa-apa. Doa saya, Anda ngalami Tuhan secara pribadi. Anda kenal Tuhan lebih dekat lagi. Bahkan saudara jadi sahabat. Siapa mau jadi sahabatnya Tuhan? Siapa yang mau dengar-dengaran dan mau taat? Karena Tuhan ngomong, engkau sahabatku jikalau engkau melakukan yang kuperintahkan kepadamu. Angkat tangan saudara, angkat dua tangan saudara. Dan ikuti doa ini, katakan, Tuhan Yesus, bawa aku lebih dekat. Jadi sahabat-Mu. Aku mau belajar. Dengar-dengaran. Dan taat pada Tuhan. Mari semuanya kita angkat suara. Kita berdoa. Oh ralapasya, ralapakasya. Oh ralapasya, ralapasya. Sekira ralapasya, ralapakasya, ralapasya. Mari semuanya mendekat sama Tuhan. Maka Ia akan mendekat kepada kita. Mari mendekat sama Tuhan. Maka Ia mendekat kepada kita. Oh ralapasya, ralapalapala. Mendekat melalui firman. Mendekat melalui doa. Mendekat melalui bahasa roh. Mendekat melalui pujian dan penyembahan. Mari mendekat sama Tuhan. Oh ralapasya, ralapakasya, ralapakasya, ralapalapala. Oh ralapasya, ralapalapala. Ralapasya, ralapasya. Oh ralapasya. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Yang terakhir saudaraku, saya mau berdoa kali ini supaya telinga kita dibukakan. Mulai hari ini Anda bisa mendengar suara Tuhan. Mulai hari ini Anda peka mendengar suara Tuhan. Anda yang mau, mari arahkan dua tangan saudara pada telinga Anda masing-masing. Arahkan dua tangan pada telinga Anda masing-masing. In the name of Jesus, di dalam nama Yesus. Anointing to hear. Urapan untuk mendengar. Diimpartasikan sekarang. Mulai sekarang telingamu terbuka. Telingamu terbuka. Dan engkau mendengar suara Tuhan. Mari berdoa, berdoa, berdoa. Buka telingaku Tuhan. Buka telingaku. Supaya aku dengar dengaran suara Tuhan. Dengar dengaran petunjuk Tuhan. Buka telingaku.
bisa mendengar. Aku mau taat pada Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ku percaya janji-Mu. Ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu. Ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup. Mari yang terakhir kita nyanyikan yang terbaik. Lambaikan dua tanganmu, katakan ku percaya. Ku percaya janji-Mu. Ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu. Ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Mari angkat dua tangan saudara. Terima mujizat. Terima kuasa. Terima berkat. Terima kesembuhan. Terima jawaban doa. Sekarang. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya ngerasain kuat dalam hati saya. Orang-orang yang meresponi firman Tuhan hari ini mendekat dan jadi sahabatnya Tuhan. Engkau akan dibawa di dalam pengalaman-pengalaman yang ajaib. Yang akan menakjubkan, dan ketika engkau mengalami itu sendiri, engkau akan terheran-heran. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Karena Dia Allah yang ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat sahabat kita. Yesus yang ajaib. Amin. Kalau saudara butuh dukungan doa, kirimkan permohonan doa saudara di JSM. Ada yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, kirimkan kesaksian saudara juga supaya jadi berkat. Ya, Anda bisa video sendiri, Anda bisa postingkan di sosial media Anda masing-masing. Terus buat hashtagnya kesaksian di JSM. Tag juga akun JSM. Supaya tim kita bisa melihat dan memilih mana yang nanti beberapa bisa dimunculkan. Supaya bisa jadi berkat yang lebih luas lagi. Mari kita beritakan sama dunia. Ada satu pribadi yang terindah, yang ajaib, namanya Yesus Kristus Tuhan. Angkat dua tangan saudara dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang, sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, amin.